Setelah Mama pikir-pikir, Mama rasa permainan kamu ini penuh resiko. Justru ini resikonya lebih kecil, Ma, dibanding dengan apa yang dikerjakan Mita dan Anita waktu saya di penjara. Ini masalahnya beda. Di sini kamu mempermainkan perasaan perempuan, perasaan Mita. Mita setuju, Ma, dan dia malah mendukung. Kalau Mama nggak percaya, Mama boleh tanya Mita. Pikiran kamu sama pikiran dia sama. Tujuannya supaya Doni bebas. Gitu kan? Dari cerita kamu, Mama bisa tahu. Wati itu bukan anak yang lugu. Dia sengaja jual mahal untuk mempengaruhi dan mempermainkan emosi kamu. Semua itu terserah bagaimana Indra, Ma. Indra yang harus mengambil inisiatif supaya bisa mengendalikan permainan, ya tak? Sekarang kenyataannya apa? Malah Wati yang mengendalikan permainan. Dia menolak gaji besar. Berarti kan dia nggak butuh uang. Nah sekarang, apa yang dia inginkan? Dia inginkan supaya Indra ketemu sama ayahnya. Rencana apapun yang akan merusak hubungan kasih sayang kamu dengan orang yang sangat mencintai kamu tidak akan berhasil. Kamu ingat kata-kata Mama ini. Brengsek bener. Pasti suaminya yang impoten yang bikin gara-gara lagi. Baru saya ngomel sendiri. Saya kira suami kamu yang bikin gara-gara lagi. Sebentar sayang. Datang juga dia. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Maaf, saya ngagetin Bapak. Ada apa? Tadi setelah Bapak pulang, rekanan kita datang untuk menyampaikan lampiran kontrak untuk segera disampaikan kepada Bapak. Tadi saya kira adik saya yang sering ribut sama suaminya. Oh, ini suratnya. Ya. Permisi, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Iya deh, aku tak ngempet sih. Aduh. Wis pergi apa belum dia? Sudah. Hah? Sudah. Sudah. Udah jauh toh? Sudah jauh. Aduh. Kepala aku kok puyeng sih. Munek-munek aku. Kenapa sih kamu? Nggak tahu bau bensin kali. Mobilmu bocor kali ya. Aduh. Coba sini. Saya pijitin coba sini. Aduh. Sini, coba, ayo. Aku mual-mual nih. Iya. Kepala aku puyeng. Kamu ini micet apa ngemak-mak sih? Udah, nanti keterusan. Ya, kebetulan toh kamu nggak usah pura-pura nggak sehat. Jadi dia nggak macam-macam sama kamu, ya kan? Kamu ini mau kaya tapi pikirannya ngeres aja. Tuh jalan sampai apa rumahnya situ tuh. Udah deh turun sini aja, udah deket ini, ya. Dasar kamu ini. Apa-apa maunya enaknya sendiri aja. Ya wes. Aduh, bentok aku. Ya. Aduh Retno, akhirnya Retno, jantung saya hampir mau copot tungguin kamu. Ayo masuk. Kok kamu begitu lama? Saya kira malah kamu gak jadi datang. Aduh, aku lagi enak body ini. Rasanya kok kayak ngene, kenapa ini? Sakit apa? Aduh, mbah iki badanku kok nggak enak semua. Kepalaku puyeng ini. Aduh, kenapa ya ini? Aduh,
kenapa ya ki? Aduh piye iki? Kamar mandinya di mana ya? Di sana, di sana. Maaf Pak, wastafelnya tak muntahin. Kamu hamil ya? Mbah iki. Yoi kali Pak. Oh, jadi selama ini kamu membohongi saya? Yang kamu bilang suami kamu impoten, kasar, main pukul, jadi semuanya bohong? Iya? Iya? Saya nggak bohong Pak. Saya cuma ngibul dikit kok. Retno, ngibul sama bohong itu sama. Jadi selama ini kamu mancing-mancing saya karena kamu mau uang? Iya? Nggak tahu ya. Maybe Pak. Maybe. Ini kamu uang ada. Kalau kamu menjadi seorang pelacur, itu urusan kamu. Dan juga kalau kamu menjadi seorang pembohong, itu pun urusan kamu. Tapi kalau kamu melacur sekaligus membohongi saya, itu saya tidak suka. Sekarang juga kamu angkat kaki dari sini. Saya tidak mau lagi lihat tampang kamu di rumah ini maupun di kantor. Keluar! Enggak. Matur suwun Pak, matur suwun. Pikir lo siapa? Kenapa? Pak Darusman menuduh saya pelacur. Dia mengusir saya. Kurang ajar. Seumur hidup saya belum pernah merasa terhina serendah ini. Mana dia? Dia tak keprok dia. Alah, kamu mau ngepro orang. Kamu ngepret jengkol aja nggak mampu. Loh, saya serius. Serius. Ini semua karena kamu. Gara-gara kamu ingin hidup enak. Tapi nggak mau kerja, nggak mau susah. Jangan salahkan saya. Ini kan mohon kamu. Apa maunya saya? Kamu seret saya dalam kehidupan kamu yang penuh mimpi, penuh kepalsuan. Sekarang saya terpuruk dalam kemiskinan, terhina nggak punya apa-apa. Sudah. Jangan ungkit itu lagi. Saya tuh nggak ngungkit, saya cuma ngomong. Kalau kita ini udah nggak punya apa-apa. Saya udah lama nggak senamsek, nggak karaokean. Oh iya? Oh iya. Jangan salahkan orang lain. Garis tangan kamu yang sial. Tangan kamu itu. Kamu. Kalau nggak kamu ya sudah. Kowe. Lu. Pokoknya jangan salahkan saya. Tangan kamu itu yang memasukkan tanda tangan Marwan. Saya udah ingetin sama kamu, tapi kamu tetap aja nekat. Sudah. Kamu nekat. Kamu bilang aman. Untung kamu cuma dipecat, nggak dimasukin ke dalam penjara. Sudah. Saya bilang sudah. Ngerti nggak kamu? Kalau enggak, karena bayi ini, saya nggak mau kembali lagi ke sini. Jadi, kamu hamil? Ya Tuhan. Maafkan saya. Kalau saya tahu kamu sedang hamil, saya tidak akan membiarkan kamu pergi ke rumah Darusman. Maafkan saya. Ya. Saya mau memaafkan kamu. Kalau kamu mau janji, kamu mau kerja.
kerja apa aja asal halal. Iya. Saya janji. Kamu gak usah kerja lagi. Biar saya yang kerja. Kerja apa saja. Demi kita. Demi anak kita. Ya. Benar? Iya. Kamu nggak bohong? Enggak. Kenapa toh? Saya baru makan jengkol. Biarin, nggak apa-apa. Saya ngidamnya kan makan jengkol. Iya. Mungkin bawaan orang. Jadi kamu ngidam jengkol? Iya. Jadi anak saya seperti saya hobinya. Iya. Anak saya suka jengkol jadinya. Ini baru anak saya nih. Baru anak saya ini. Semua sudah saya pertaruhkan untuk produksi ini. Begitu produksi ini sukses, kita bikin yang lain. Selain sinetron, kamu nggak punya rencana lain dalam hidup kamu? Misalnya apa? Menikah, berumah tangga? Saya bukan tipe orang yang mau terikat dalam hubungan perkawinan. Saya ingin jadi superstar. Dan dengan bakat yang ada pada kamu, saya yakin kalau kamu bisa mewujudkan mimpi saya. Kalau kamu bisa jadi terkenal, lalu bagaimana? Saya akan memberikan apa saja yang kamu inginkan. Kalau aku minta kamu menikah dengan saya? Kecuali yang satu itu. Saya kan sudah bilang kalau saya tidak menyukai ikatan perkawinan. Tapi ini semua bukan karena Boyke, kan? Kamu cemburu. Bukannya kamu yang minta saya untuk mendekati dia, untuk kelancaran syuting. Iya, tapi bukan berarti harus bercinta. Begini aja deh. Hubungan kita ini kan hubungan profesi. Jadi, apapun yang kita lakukan bersama, ada hubungannya untuk kelancaran. Mengenai hubungan percinta saya, itu urusan saya. Karena itu, kamu menolak menikah dengan saya. Saya juga tidak akan menikah dengan dia. Walaupun saya akui sejujurnya, kalau saya sangat tergila-gila pada dia. Karena itu, saya bisa mengerahkan seluruh emosi saya untuk berekspresi dalam sinetron itu. Mau cucu? Ini susunya. Loh. Kok? Kenapa sayang? Ayo dong, jangan gitu. Dia mencintai kamu habis-habisan. Dia perlu kamu untuk keberhasilan sinetronnya. Mulai besok, kamu tidak perlu lagi muncul di depan dia. Loh, nanti dia bisa hancur dong. Itu yang saya mau. Dia harus hancur. Dia paling takut dengan kegagalan. Saya paling tahu watak Inneke. Karena itu saya pernah menyuruh kamu melamar di sinetron itu. Kenapa sih? Kok kayaknya kamu begitu membenci dia? Adik saya dijebak dia. Adik saya sekarang meringkuk di penjara. Jadi, kamu memperalat saya? Terserah dengan istilah apa yang kamu pakai. Kalau kamu menginginkan saya masih sering ada di sini, lakukan apa yang saya bilang.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.